kami lagi ada di Museum Kerajaan Sriwijaya. Yuk kita intip keseruan kita di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada manik-manik Karang Agung. Terus ada apa lagi tuh, Nau? Ada anting-anting, Terus ada kendi keramik Cina, terus kendi suwi. nah, jadi contohnya tuh kayak gini tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Manik-manik Karang Agung merupakan temuan arkeologi masa pra-Sriwijaya yang ditemukan di kawasan Karang Agung, Musi Banyuasin, Muba, Sumatera Selatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan manik-manik sejak abad ke-4 Masehi. Kendi keramik Cina kendi dinasti Sui yang ditemukan di wilayah Karang Agimge, Sumatera Selatan. Kendi dibuat dari bahan batuan stoneware, warna merah muda yang terlihat di bagian dasa. Secara umum terlihat keramik tersebut berglasir, tetapi sudah aus. Warna glasir coklat kekuningan dengan etnik celup. Berdasarkan jenis bahan dan warna serta glasirnya diperkirakan kendi itu berasal dari Cina dari masa Sui. Kehadiran kendi impor dari Cina ini menguatkan hipotesis bahwa situs Karang Agung merupakan pusat perdagangan atau pemukiman maritim yang aktif. Benda-benda ini bisa didapatkan melalui pertukaran barang atau dibawa oleh pedagang dari Tiongkok. Jadi kami lagi ada di Prasasti Telaga Batu. Itu contohnya tuh. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di sekitar kolam Telaga Batu, tidak jauh dari Sabokingking, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Sementara sekarang berada pada tahun 1955. Prasasti Telaga Batu dipahatkan pada sebuah batu andesit yang bagian atasnya menyerupai kepala naga dengan ukuran tinggi plus minus 115 cm dan lebar plus minus 148 cm. Di bagian atasnya terdapat hiasan 7 kepala ular kobra, naga, dan di bagian bawah terdapat cerat, pancuran, tempat mengalirkan air. Prasasti ini kemungkinan digunakan dalam upacara sumpah. Tulisan pada prasasti berjumlah 28 baris, berhuruf Pallawa Melayu kuno dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti Telaga Batu merupakan salah satu prasasti yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisi sumpah setia dan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di lingkungan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Nah, jadi di situ ada kayu penentu arah matahari yang terbuat dari besi dan panjangnya itu 8,2 meter. Nah, jadi yang di belakang itu ada serpihan-serpihan kapal Sriwijaya. Jadi itu kayunya tuh kalau misalnya dia tuh kena air, dia tuh makin kuat. Teknologi pembuatan kapal Sriwijaya. Fragmen kapal koleksi Museum Sriwijaya merupakan bukti material hasil budaya masa kedatuan Sriwijaya. Kemudi kapal ini terbuat dari kayu unglen atau biasa disebut penduduk dengan kayu besi. Karena jenis kayu ini jika sering terendam dalam air akan semakin kuat. Kemudi ini mempunyai panjang 8,2 meter, ditemukan di daerah Sungai Buah Palembang pada tahun 1960. Tradisi pembuatan kapal Sriwijaya berbeda dengan teknologi Cina yang saat itu telah menemukan besi untuk membuat paku. Jadi ini patung arca Buddha Siguntang yang ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Arca Buddha Bukit Siguntang. Arca Buddha ini terbuat dari batu granit, ditemukan di Bukit Siguntang pada tahun 1920-an dalam keadaan tidak utuh, terbagi menjadi beberapa bagian. Setelah direkonstruksi, ternyata menjadi arca Buddha berukuran besar 277 cm. Jadi di sini itu ada mata uang koin yang digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Serta di sini itu ada emas dan surat timah yang digunakan pada masa Sriwijaya. Nah, di sini ada manik-manik. Manik-manik ini dari tahun berapa nih? Abad ke-7 dari Cina. Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini berisi sumpah dan kutukan yang ditujukan kepada siapapun yang berani memberontak atau tidak setia kepada penguasa. Selain itu, terdapat pula doa keselamatan bagi mereka yang tetap patuh. Selanjutnya ada Prasasti Bungkuk. Prasasti Bungkuk ditemukan di Lampung dan ditulis dengan aksara Pallawa serta bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi kutukan atau sapata sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar kekuasaan. Hal ini menunjukkan cara penguasa menjaga ketertiban pada masa itu. Lalu ada Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema merupakan bukti pengaruh Sriwijaya di wilayah Lampung pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini menjelaskan penaklukan wilayah serta ancaman bagi pihak yang tidak tunduk.
ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai peninggalan yang memiliki nilai sejarah. Demikian video yang kami sajikan. I rise, I fight, I win. Dark days can't hold me in. No change.